Hai adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di online class 101. Kali ini kita akan belajar kelas 2 tema 3, subtema 3, tugasku sebagai umat beragama. Di pembelajaran 3 ini ada pelajaran bahasa Indonesia, matematika, dan PPKN di halaman 93 sampai dengan 96. Nah, adik-adik untuk melihat video lain dari pelajaran Kak Rina adalah bisa klik di kanan atas seperti ini. Nanti akan ada video rekomendasi atau pembelajaran lain ya. Atau yang lebih lengkap bisa klik di kolom deskripsi seperti ini. Nah, nanti ada daftar lengkapnya di sini ya. Misalnya kan adik-adik sekarang kelas 2 nih, mau lihat tema lain bisa klik di bagian ini ya. Playlist kelas 2 tema 1 sampai 8. Klik yang biru-birunya seperti ini. Nah, nanti akan masuk ke daftar playlistnya. Misalnya adik-adik mau lihat kelas 2 tema 2, berarti klik di sini ya di kelas 2 tema 2, klik putar semua. Nah, nanti videonya akan diputar otomatis mulai dari halaman awal. Nah, ini di sebelah kanan ada daftarnya ya. Jadi adik-adik bisa cari mulai dari subtemanya berapa, pembelajaran berapa, dan halamannya. Nah, ini dibuatkan berurutan ya adik-adik mulai halaman awal sampai halaman akhir. Ya, jadi dicari di sini ya. Kita mulai yuk adik-adik. Ini ada teks bacaan, judulnya mengucapkan salam. Nih, ada Bu Guru, lalu ini Siti dan Udin ya. Nah, kita baca ya. Ibu guru selalu mengucapkan salam sebelum membuka pelajaran. Setiap agama mengajarkan untuk mengucap salam. Salam diucapkan ketika bertemu dengan orang lain. Salam juga diucapkan ketika berbicara di depan umum atau berpidato. Setiap agama memiliki ucapan salam yang berbeda-beda. Setiap siswa wajib menghormati dan menghargai ucapan salam. Menjawab salam adalah bukti penghargaan kepada orang lain. Mengucap atau menjawab salam adalah budaya siswa. Ketika bertemu dengan teman lain agama, ucapkan salam yang umum. Contohnya, misalkan selamat pagi, selamat siang, selamat sore, atau selamat malam, ya. Nah, kita mau mencari tahu nih adik-adik budaya mengucap salam ya yang ada di agama lain. Ya, nah kita akan menuliskan di sini ya. Tuliskan berbagai ucapan salam berdasarkan agamanya. Nah, kalau Islam ini kita bisa tuliskan di sini ucapan salamnya adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Nah, Karina akan tulisan di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nah, kalau ada kesalahan penulisan mohon dimaafkan ya adik-adik ya. Kemudian yang Katolik biasanya salamnya adalah salam sejahtera. Kemudian yang Kristen juga sama ya, salam sejahtera. Kalau adik-adik punya ucapan salam lain yang adik-adik ketahui, boleh juga ya diganti di sini. Boleh juga dong nanti ketik juga di kolom komentar ya. Hindu, nah kalau agama Hindu tuh biasanya ada Om Swastiastu. Nah, semoga tulisannya benar ya. Kemudian Buddha. Nah, Buddha ini ada Namo Buddhaya. Nah, kalau Konghucu mungkin biasanya bisa salam kebajikan atau mungkin dari bahasa bahasa Cina mungkin ya. Karena nggak tahu jadi kita tulis aja salam kebajikan. Nah, seperti ini ya adik-adik ya. Nah, baca teks tentang budaya salam lagi di atas ya. Nah, tuliskan salam sesuai agama yang kamu anut. Nah, kalau ini adik-adik isi berdasarkan agama adik-adik ya. Karena kosongkan. Nah, kemudian yang ini juga jawaban salamnya apa ya. Nah, sekarang diskusikan dengan teman bagaimana perilakumu dengan teman yang memiliki salam berbeda. Nah, salam kita kan berbeda-beda ya adik-adik ya. Tetapi kita harus tetap menghargai mereka.
Nah, karena negara kita memiliki berbagai macam daerah, suku, dan agama yang berbeda-beda. Jadi ketika kita bertemu, misalnya kita bertemu dengan yang kita agamanya Kristen, kemudian kita bertemu dengan yang agamanya Islam. Nah, kita nggak perlu juga menggunakan salam dari agama tersebut. Cukup dengan salam yang netral atau yang biasa, seperti misalnya selamat pagi, ya, sesuai dengan itu adik-adik ketemunya kapan? Pagi kah atau siang atau sore ya? Selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Ya, salamnya boleh macam-macam. Yang penting kita menghargai mereka dengan memberi salam. Dan kalaupun kita diberi salam, kita juga menjawab ya. Nah, kita lanjut ya adik-adik. Kemarin Siti memberikan sumbangan kepada korban banjir. Selain uang, beberapa siswa menyumbang alat tulis. Karena mungkin kalau banjir itu nggak sempat menyelamatkan alat tulis ya adik-adik. Mungkin alat tulisnya sudah kerendam banjir, ke bawah hanyut ya. Ada anak korban banjir yang kehilangan buku dan alat tulis. Nah, baru aja Karina bilang ya. Nah, sekarang yuk kita perhatikan harga alat tulis berikut ini. Urutkan harga alat tulis di bawah ini dari yang paling murah. Ya, kita tulisnya di sini. Ini ada pensil, harganya Rp500, penghapus Rp400, dan ini pulpen Rp700. Urutan harga barang dari yang paling murah ya. Kita akan mulai dari ini ya. Yang pertama penghapus. Ya, yaitu Rp Rp400. Kemudian yang kedua ini ya, pensil ya. Pensil berapa harganya adik-adik? Rp500. Lalu yang ketiga adalah pulpen. Harganya Rp700 ya. Nah, berikutnya Siti memiliki uang Rp2.000. Barang apa saja yang dapat ia beli? Nah, kita kalau jumlahkan semuanya, kita lihat di sini ya. Kalau masing-masing satu, 500 ditambah 400 adalah, nih kita jumlahkan ya, 500 ditambah 400 ditambah 700. Ya, 2000-nya cukup nggak? Kita mau hitung. Ini 0, lalu 0 tambah 0 tambah 0, 0, 5 ditambah 4, 9, 9 ditambah 7, 1600 ya. Wah, ini berarti bisa nih adik-adik. Ya, berarti masih ada sisa berapa nih? Kita lihat dulu ya, 2000 kita kurangi ini. Karena sisanya siapa tahu masih bisa dapat alat tulis lain ya. Kita kurangi dulu sisanya berapa? 0 dikurang 0, 0, 0 dikurang 0, 0, 0 dikurang 6, kurang ya. Jadi kita pinjam 1 dari sini. Ini jadinya sisa 1. Jadi 10 dikurang 6, 4. Ini habis. Jadi sisanya 400. Nah, penghapusnya bisa 2 ya. Kita tulis di sini. 1 buah. Ini pensil. Kita tulis Rp500. Ya, kemudian 2 buah penghapus. Rp berarti kalau 2 jadinya berapa adik-adik? 400 dikali 2, 800. Dan 1 buah pulpen. Ya. Harganya 700. Nah, ini kita jumlahkan ya di sini. Ini kita ini nolnya coret 1 ya. 0, ini 0, 5 ditambah 8, 13 tambah 7, 2000 ya adik-adik ya. Nah, jadi uangnya pas ya. Nah, pembelajaran kita sudah selesai ya adik-adik. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan atau dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Dadah!